Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama Bunda di hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021. Hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu kita sudah berada di tema 3, yaitu makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran keempat dan kelima. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan, serta teman-teman dimudahkan untuk menerima ilmu maupun banyak manfaat yang dapat diterima. Yuk, kita berdoa bersama teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Oke, selanjutnya Bunda akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai di hari Selasa ini. Dari PPKN, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan siswa dapat memahami keberagaman yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Lalu, melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengetahui ciri-ciri iklan pada media cetak dengan baik. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran IPS adalah melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dengan baik. Lalu tujuan yang terakhir yaitu dari pembelajaran IPA adalah melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami proses pencernaan manusia dengan baik. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa materi yang akan teman-teman pelajari yaitu PPKN tentang keragaman di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua adalah bahasa Indonesianya yaitu iklan media cetak. Lalu IPS-nya tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang terakhir IPA-nya teman-teman akan belajar mengenai proses pencernaan pada manusia. Oke, kita langsung ke materi pertama yaitu tentang keragaman di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar nih tentang keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman bisa kita sebut dengan perbedaan, bermacam-macam, berbeda-beda. Oke. Nah, jadi keragaman ini merupakan suatu kondisi yang ada pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam budaya teman-teman, tapi keragaman di Indonesia ini sangat penuh, sangat ramai atau sangat banyak. Contohnya dari agama, dari suku, budaya. Nah, itu juga termasuk ke dalam keragaman. Tapi semua perbedaan itu bisa dipersatukan melalui simbol atau semboyan dari negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu yaitu satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia dan satu negara Indonesia. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, keragaman agama dan budaya itu baik suku ataupun ras yang telah lama dimiliki itu telah menjadi identitas negara atau identitas bangsa. Oke, keragaman yang ada ini sebaiknya kita sikapi dengan cara yang bijaksana oleh siapapun dan di lingkungan manapun. Jadi ketika teman-teman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan bermain, ketika menemukan berbagai keragaman atau perbedaan, itu jangan membuat teman-teman untuk saling bermusuhan, tapi harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke, jadi bagaimana cara menghormati dan menghargai keragaman yang ada di sekitar teman-teman? Yuk, kita simak. Nah, teman-teman bisa lihat di beberapa gambar ini, di sini ada yang sedang menolong orang terkena bencana alam, itu bencana banjir, lalu ada juga di sini sedang bekerja sama membersihkan lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti kita akan menemukan mengenai keberagaman yang ada dalam hal apapun, baik dari agama, suku, lalu warna kulit, itu pasti beda-beda di dalam satu lingkungan. Tidak mungkin di dalam satu lingkungan
masyarakat itu semuanya sama sukunya, lalu agamanya sama, pasti ada yang berbeda. Nah, tapi itu tidak membuat kita untuk terus menghargai satu sama lain. Nah, bagaimana sih cara menghargai atau membuat perbedaan itu menjadi tetap baik dan kita tidak terpengaruh untuk saling bermusuhan. Nah, caranya adalah melalui kerjasama. Kerjasamanya melalui apa? Banyak hal, dari bercengkrama, lalu bisa juga dengan bergotong royong gitu. Nah, karena kenapa lewat bekerja sama? Karena dengan bekerja sama itu bisa menjadi pemersatu kita dari segala perbedaan yang ada. Karena dengan bekerja sama kita bisa saling berbaur, saling bertukar pikiran. Nah, dari situlah yang bisa membuat kita menjadi satu. Oke, selanjutnya. Lalu bentuk-bentuk kerjasama seperti apa yang bisa teman-teman lakukan di sekitar teman-teman? Di sini Bunda akan sebutkan ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Nah, pertama, menolong tetangga yang kesulitan walaupun berbeda suku. Jadi, teman-teman ketika menolong tetangga yang kesulitan, teman-teman tidak boleh tuh melihat atau ditanya dulu sukunya berasal dari mana. Tidak boleh seperti itu. Jadi, ketika menolong, itu tidak boleh bertanya apapun sukunya. Jadi, teman-teman memang niatnya ingin menolong. Lalu yang kedua, melaksanakan kerja bakti di lingkungan. Nah, ini dia. Dari kerja bakti ini pasti akan adanya kerjasama dan kebersamaan yang menghilangkan segala perbedaan yang ada. Lalu ada membantu korban bencana alam. Nah, ini juga nih, dengan membantu korban bencana alam kita tidak perlu melihat dulu nih korbannya sukunya apa, lalu agamanya apa. Tidak ada seperti itu. Nah, ini membuat kita untuk saling bersatu dan hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. Oke, lalu ada nggak sih manfaat dari keberagaman? Kita pelajari. Nah, jadi keberagaman ini pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada. Pasti segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Lalu apa saja manfaat dari keragaman? Ada 4 di sini. Yang pertama adalah sebagai identitas bangsa di internasional. Maksudnya adalah sebagai identitas, jadi negara Indonesia itu terkenal dengan keberagamannya, baik dari suku, budaya, lalu apalagi agama. Nah, itu dia bisa jadi negara kita bisa dikenal oleh negara lain itu menjadi negara yang kaya akan budaya dan juga lainnya. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah menumbuhkan sifat nasionalisme. Oke, selanjutnya manfaat keragaman berikutnya adalah memupuk sikap toleransi. Jadi teman-teman belajar toleransi atau menghargai satu sama lain. Nah, manfaat yang terakhir adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi walau berbeda harus tetap bersatu ya teman-teman agar kita bisa hidup rukun sebagai bangsa Indonesia tentunya. Oke, selanjutnya nah teman-teman ini teman-teman di pembelajaran sebelumnya teman-teman itu sudah belajar mengenai apa pengertian iklan, lalu apa saja yang ada pada unsur iklan, lalu syarat-syarat apa saja yang harus pada sebuah iklan. Nah, kali ini teman-teman akan belajar mengenai iklan yang ada pada media cetak. Teman-teman bisa melihat di sini ada 3 contoh gambar iklan yang ada pada media cetak. Tapi sebelum masuk materi ke iklan media cetak, sebelumnya Bunda ingin mengingatkan kembali mengenai apa sih yang dimaksud dengan iklan. Oke, nah jadi iklan adalah bentuk promosi barang ataupun jasa yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang keunggulan produk ataupun jasa tersebut. Nah, kenapa itu dibuat? Agar masyarakat berminat atau menggunakannya teman-teman. Nah, ini adalah pengertian dari iklan. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi pengertiannya sudah diingat kembali. Nah, ternyata iklan ini ada 2 jenis teman-teman, yaitu ada iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Apakah teman-teman tahu apa itu iklan media cetak? Oke, kita simak di sini teman-teman. Jadi, iklan pada media cetak adalah salah satu bentuk iklan atau salah satu jenis iklan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak seperti koran, tabloid, majalah, brosur, dan juga sejenisnya. Intinya, iklan yang berada pada media yang melalui percetakan itu disebut dengan iklan media cetak. Biasanya iklan media cetak ini adanya di
koran, di majalah. Nah, seperti itu. Jadi, segala hal iklan yang melalui proses percetakan itu disebut dengan iklan media cetak. Oke, teman-teman. Nah, untuk memahami isi iklan dengan baik, sudah pasti kita harus dapat membaca pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut apa. Lalu sebaiknya pesan-pesan yang dituliskan dalam sebuah iklan ini digunakan dengan bahasa singkat tapi juga jelas. Jadi memudahkan para konsumen nih untuk mengetahui apa sih maksud dari iklan ini dan juga bisa menarik perhatian si konsumen untuk membeli ataupun melihat produk yang diiklankan. Oke, nah teman-teman, sekarang Bunda ingin bertanya nih, teman-teman tahukah ciri-ciri yang terdapat pada iklan media cetak? Nah, untuk mengetahui apa sih ciri-ciri pada iklan media cetak, yuk kita pelajari materi berikut ini. Nah, ini adalah ciri-ciri yang terdapat pada iklan media cetak. Ada 4 teman-teman ciri-cirinya. Nah, bisa teman-teman lihat di salah satu gambar ini. Ciri yang pertama adalah dapat dilihat dan dibaca berulang kali. Lalu, ciri iklan media cetak yang kedua, biasanya iklan media cetak ini dia hanya menggunakan gambar dan tidak bersuara. Bahkan, dia gambarnya itu tidak bergerak, jadi betul-betul gambar 2 dimensi saja teman-teman. Lalu, ciri yang ketiga adalah kalimat yang digunakan itu sangat terbatas dan hanya beberapa baris saja. Jadi tidak terlalu banyak kata-kata. Lalu yang keempat, ciri yang terakhir adalah penyajiannya dalam bentuk gambar dan tulisan saja, jadi tidak berbentuk video. Jadi memang hanya tergambarkan melalui sebuah tulisan atau kalimat dan juga sebuah gambar yang tidak bergerak. Nah, ini adalah 4 ciri-ciri yang terdapat pada iklan media cetak, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bunda punya sebuah iklan. Ini yaitu iklan dari teh pucuk harum. Kita lihat di sini itu ada sebuah gambar, lalu ada juga tulisannya yang jelas tapi cukup padat ya. Nah, ini simple tapi harus tetap jelas nih. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Nah, kita lihat dari sebuah iklan ini kira-kira, nah ciri-ciri yang terpenuhi dari iklan teh pucuk ini adalah ciri-ciri yang pertama, dapat dilihat dan dibaca berulang-ulang. Ya, di sini terpenuhi ya teman-teman, bisa dilihat dan dibacanya berulang-ulang kalimatnya. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua, menggunakan gambar dan tidak bersuara. Terpenuhi ya teman-teman, di sini ada gambarnya dan juga tidak bersuara. Lalu ciri yang ketiga, kalimat yang digunakan terbatas, hanya beberapa baris. Betul, di sini ada lihat teh pucuk harum, lalu ada rasa teh terbaik ada di pucuknya. Dia hanya menggunakan beberapa baris saja, terpenuhi ciri ketiga. Lalu ciri keempat, apakah terpenuhi? Penyajian hanya dalam bentuk gambar dan juga tulisan. Betul ya, hanya ada gambar, tulisan, jadi tidak ada animasi-animasi, berarti terpenuhi. Jadi dari iklan teh pucuk harum ini, semua ciri-ciri iklannya terpenuhi teman-teman. Kita lanjut nih. Lalu, apakah unsur-unsur yang ada pada iklan ini terpenuhi? Kita lihat. Unsur yang pertama, menarik. Betul, gambarnya menarik tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini gambar botolnya tuh ada butiran-butiran air yang itu menandakan bahwa teh pucuk ini dalam keadaan dingin. Sangat menarik, teman-teman. Berarti terpenuhi. Lalu keinginan untuk membeli sudah pasti, apalagi ketika teman-teman melihatnya pada saat siang hari nih. Melihat teh pucuk yang begitu segar, pasti ada keinginan untuk membeli. Oke, nah yang ketiga, apakah terpenuhi unsur iklannya yaitu kepercayaan, yaitu terdapatnya BPOM. Nah, di sini tidak terdapat nih teman-teman, dari iklan ini tidak ada keterangan BPOM-nya apa, lalu keterangan dari apakah ini sehat atau tidak, ini tidak ada, maka kepercayaannya tidak terpenuhi. Lalu yang keempat, alamat nomor telepon ataupun yang bisa dihubungi atau menandakan di mana kita dapat membeli produk tersebut di sini juga tidak dicantumkan. Berarti unsur iklan yang keempatnya tidak terpenuhi. Nah, ini dia. Jadi, melihat dari sebuah iklan ini, ciri-ciri iklannya terpenuhi semua, tapi ada beberapa unsur iklan yang tidak terpenuhi pada iklan teh pucuk harum. Sampai di sini mengerti ya, teman-teman? Oke, kita beralih ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, kalau di pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar nih, interaksi manusia pada lingkungan sosialnya. Kali ini, Bunda akan mengajak teman-teman untuk belajar apa sih bentuk interaksi manusia dengan alam. Nah, karena kenapa? Karena manusia dengan alam itu tidak bisa dipisahkan.
Nah, di sini interaksi manusia tidak hanya terjadi pada lingkungan sosial saja, tapi bisa juga terjadi pada lingkungan alam. Kenapa? Interaksi manusia terhadap lingkungan terjadi secara alamiah. Jadi, memang manusia dan alam ini sangat berhubungan satu sama lain. Segala hal yang kita lakukan terhadap alam pasti akan berpengaruh juga terhadap keadaan alamnya. Begitupun sebaliknya, kondisi alam yang baik juga akan mempengaruhi kehidupan manusianya seperti apa. Nah, jadi setiap kegiatan ataupun setiap perlakuan manusia kepada alam itu ada timbal baliknya. Misalnya, manusia menebang hutan secara sembarangan, sudah pasti hutan akan gundul sehingga menyebabkan lingkungannya gersang. Bisa juga dengan seperti itu membuat terjadinya banjir. Akhirnya yang rugi siapa? Manusia sendiri. Ketika banjir terjadi, apakah manusia bisa beraktivitas? Bisa, tapi pasti terbatas aktivitasnya. Akhirnya manusia sendiri yang mengalami kerugian. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga alam, kita harus membuat interaksi-interaksi baik terhadap alam kita. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman ada dua gambar contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan. Di sini ada petani, tuh namanya petani untuk mendapatkan padi dia pasti membutuhkan alam untuk menanamnya, untuk menjadikan sawah. Nah, begitupun gambar sebelahnya nih. Ketika teman-teman ingin mendapatkan udara ataupun oksigen yang baik, maka langkah kita atau interaksi kita terhadap alam adalah yaitu dengan menanam pohon atau melakukan penghijauan. Nah, teman-teman, di sini berarti pada intinya manusia itu sangat membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Agar agar segala kebutuhannya terpenuhi, jadi manusia juga harus menjaga menjaga alamnya, yaitu dengan cara merawatnya. Wujud interaksi manusia dengan lingkungan alam ini juga bisa terlihat dari alat-alat ataupun peralatan rumah tangga yang ada di sekitar rumah. Itu biasanya terbuat dari bahan-bahan alam seperti dari kayu, dari gerabah, bahkan ada juga yang dari tanah liat dan juga dari batu-batuan. Nah, itu menandakan bahwa manusia tidak bisa lepas dari hasil alam ataupun dari keadaan alamnya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini, kayak di sini ada nelayan nih. Nelayan itu biasanya dia apa sih tugasnya? Mencari ikan di laut. Nah, mencari ikan di laut pasti untuk dijual dan bisa juga untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya manusia itu membutuhkan alam untuk bertahan hidup juga. Nah, kita lihat di sini, bentuk interaksinya pada gambar ini adalah itu ada dua nih bentuk interaksinya. Yang pertama, nelayan dengan ini adalah interaksi nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Nah, interaksi dengan lautnya adalah untuk mengambil ikan. Lalu, selain dengan laut, ternyata nelayan ini juga memanfaatkan angin untuk berlayar karena ketika tidak ada angin atau dia tidak mengetahui nih arah mata angin yang bagus, dia tidak bisa menangkap ikan di lautan. Nah, angin juga berasal dari alam. Jadi, dari satu gambar ini ada dua bentuk interaksinya, teman-teman. Lalu, apa tujuan dari gambar ini, tujuan interaksi ini? Nah, tujuan interaksi manusia dengan lingkungan yaitu dari interaksi nelayan dengan laut ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ikan untuk kebutuhan hidupnya, entah untuk dijual ataupun untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, itu dia salah satu contoh yang bisa teman-teman pelajari contohnya nih. Jadi dari satu kegiatan interaksi ini dari satu gambar ini ada beberapa kegiatan interaksinya dan juga apa saja tujuannya itu bisa terlihat di sini contohnya. Oke, nah kita beralih lagi ke materi berikutnya yaitu tentang proses pencernaan manusia. Di minggu lalu teman-teman sudah membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Itu ada apa saja nih sistem pernapasannya? Masih ingat teman-teman? Harusnya masih ingat ya. Nah, jadi lalu hari ini kita akan belajar nih tentang proses pencernaan yang terjadi nih, mulai dari makanan masuk ke mulut hingga makanan berakhir pada proses pembuangan atau di organ terakhir dari sistem pencernaan. Nah, teman-teman tahu nggak nih, ternyata makanan itu membutuhkan waktu 24 jam bahkan lebih. Dan perjalanan yang dituju oleh makanan ini untuk sampai ke anus adalah 9,5 meter tuh dalam sehari. Nah, teman-teman, makanan itu harus melalui semua organ pada sistem pernafasan seperti mulut, gigi,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga berakhir pada organ pembuangan, yaitu mengeluarkan feses pada organ anus. Lalu bagaimana sih perjalanan dari awal makanan masuk ke mulut lalu sampai ke anus? Yuk kita simak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini bisa dengan jelas terlihat. Pertama itu makanan melalui mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, ini adalah sedikit penjelasannya teman-teman. Jadi pada mulut ini terjadi makanan masuk, lalu dia masuk ke dalam kerongkongan. Setelah masuk ke dalam kerongkongan, dia akan masuk ke lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk memecahkan atau mencampurkan makanan dengan asam dan juga enzim. Setelah masuk ke lambung, makanan akan langsung disalurkan ke usus halus. Nah, setelah itu baru ke usus besar dan lalu dilanjutkan lagi ke anus. Nah, di sini kita lihat nih lebih jelasnya. Proses perjalanan pencernaan pada tubuh manusia berawal dari mulut, yaitu makanan masuk ke dalam mulut, lalu digigit dan dikunyah, serta dihaluskan. Lalu potongan-potongan kecil ini sehingga lebih mudah untuk ditelan oleh lidah. Nah, lidah juga berfungsi nih teman-teman untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan, lalu ditelan. Nah, sampailah makanan pada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini salurannya ini sepanjang 25 cm. Nah, kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman ke dalam lambung. Jadi, ketika makanan sudah masuk ke dalam kerongkongan, fungsi lambung adalah menyalurkan makanan ini ke dalam lambung. Nah, kalau sudah masuk ke lambung, dari lambung ini dia akan mengeluarkan yang namanya zat asam dan juga enzim, yaitu untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan pencernaan itu menuju ke usus halus, teman-teman. Jadi dari lambung, makanan itu dibuat menjadi cairan yang pekat atau berupa pasta. Nah, setelah berbentuk seperti pasta, lalu makanan langsung dilanjutkan atau didorong menuju usus halus. Sampailah makanan ke usus halus. Nah, selanjutnya setelah ke usus halus, nah di sini pada gerakan usus halus ini dinamakan dengan gerakan peristaltik, yaitu usus terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Nah, pada usus halus ini ada 3 usus yang bekerja, teman-teman, untuk meneruskan makanan ke usus besar, yaitu ada duodenum, itu berfungsi untuk melanjutkan proses pencernaan makanan. Lalu ada usus jejunum, itu berfungsi untuk penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Nah, kalau sudah masuk ke 3 usus ini, langsung dia berlanjut setelah ke usus halus, dia akan diolah menjadi nutrisi yang terserap nih. Makanan-makanan itu biasanya meninggalkan sisa-sisa atau limbah atau yang biasa disebut feses. Nah, di usus besar ini setelah berubah menjadi sisa-sisa makanan ataupun limbah, usus besar ini berperan mendorong makanan tersebut ke dalam rektrum, yaitu pemberhentian terakhir nih pada saluran pencernaan, yaitu masuk ke dalam rektrum atau anus. Jadi ketika rektrum sudah terisi, berakhirlah nih di anus. Jadi itu kalau rektrumnya sudah terisi, maka anus atau feses ini siap dikeluarkan oleh organ anus. Nah, jadi ketika teman-teman merasakan mules, itu akan ada dorongan untuk membuang air besar. Nah, proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi kotoran itu umumnya memerlukan waktu sekitar lebih dari 30 sampai dengan 40 jam. Nah, teman-teman, itulah proses perjalanan pencernaan manusia mulai dari mulut sampai berakhir di pembuangan feses, yaitu di organ anus. Baik, teman-teman. Nah, ini dia. Uhrawinya adalah dialah yang menciptakan dan mengadakan, yang membentuk rupa. Dia yang memiliki nama-nama yang indah, apa yang ada di langit, di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang memperkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Maksudnya apa sih yang perlu kita pelajari dari segi agamanya? Nah, jadi Allah itu menciptakan setiap tubuh manusia dengan fungsinya masing-masing.
dan diciptakan dengan cara yang sangat sempurna, teman-teman. Teman-teman tidak bisa nih melihat proses pencernaan manusia di dalam organ kita. Teman-teman tidak bisa melihat. Tapi dengan kebesaran Allah, Allah itu menciptakan prosesnya aja itu sangat lama di dalam sini. Tapi itu walaupun tidak terlihat oleh manusia, tidak terlihat oleh mata manusia, Allah tetap menciptakannya dengan begitu sempurnanya, teman-teman, dan begitu detailnya, mulai dari mulut sampai dengan berakhir di saluran pembuangan. Itulah buktinya bahwa Allah itu sangat maha besar dengan segala ciptaannya. Maka teman-teman, kita sebagai manusia atau salah satu makhluk ciptaan Allah sudah sewajibnya kita untuk selalu bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Allah, yaitu dengan cara apa bersyukurnya? Yaitu dengan cara menjaga pemberiannya dan juga merawatnya. Jadi, bagaimana cara merawat organ tubuh juga untuk organ tubuh kita? Caranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat sehingga tidak bisa merusak organ pencernaan kita ataupun organ lainnya. Baik teman-teman, itulah yang dapat Bunda sampaikan pada pembelajaran tematik hari ini. Semoga banyak yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga banyak ilmu yang dapat dicerna dengan baik dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, kenakan selalu maskermu, dan bawa selalu hand sanitizermu. Akhir kata Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.